kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, gembira selalu, smile. Saya Karus menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret Bar. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana terjadi hari ini dan menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, hari ini ya, ini hari ini kejadiannya kan. Jadi Ahmad Dhani itu mendatangi KPAI bersama, aku nggak tahu bersama kuasa hukumnya, pokoknya beberapa orang begitu ya. Ini artikelnya bunyinya adalah anak dibully Ahmad Dhani, Mulan Jamila datangi KPAI. Terus jawaban Ahmad Dhani adalah ini demi anak Indonesia. Jadi ketika ditanya ini seberapa jauh sih, kenapa sampai gini-gini, pokoknya dibilang ini karena masyarakat kayaknya belum tahu bahwa anak-anak itu dilindungi oleh negara. Dan ini bukan hanya kaitannya tentang anaknya dia aja, tetapi juga seluruh anak Indonesia, katanya begitu. Seperti apa statementnya, kita lihat yang berikut. Agenda Ahmad Dhani hari ini kita akan membuat laporan pengaduan kepada KPAI terkait perlindungan anak di bawah umur atas nama SF ya. Itu aja dulu. Sementara nanti setelah kita berkomunikasi dan melakukan proses pengaduan ke KPAI, mungkin bisa secara lebih detail nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan. Yes. Dan ini terkait capek juga Mas ya, terkait anak juga. Iya pasti dong, pasti. Karena anak. Ada apa Mas? Hah? Ada apa Mas? Tapi jadi langkah untuk melindungi anak juga nih Mas Dhani ya? Langkah untuk menertibkan masyarakat soal perlindungan pada anak. Banyak yang nggak paham soalnya. Karena banyak yang nggak paham bahwa anak itu dilindungi oleh negara. Langkah untuk menertibkan masyarakat soal perlindungan pada anak. Banyak yang nggak paham soalnya. Karena banyak yang nggak paham bahwa anak itu dilindungi oleh negara. Oke, kita lihat komentar netizen itu tadi panjang amat, jawabannya cuma gitu-gitu aja ya, gak ada yang apa gitu. Nah, harus aku yang wawancara kayaknya. Coba kita lihat komentar netizen. Dia yang buat onar atau gaduh, anak yang tanggung resiko. Dia sendiri yang nggak terima, bener-bener NPD nih orang. Nih komentar netizen. Berikutnya ada lagi. Dulu anak dari Bunda Maya nggak dijaga perasaannya. Dia lebih memilih ngejaga perasaan anak yang sama muljem katanya gitu. Ya mungkin dulu kan dia masih mudaan. Oke, yang berikutnya coba kita lihat. Lah, dulu psikologis Al-Eldul kok nggak dipikirin, sekarang lapor sana sini cari pembelaan bukannya introspeksi. Yang berikut, Al-Eldul anak Indonesia juga Pak D gitu. Yang berikut, mau lapor KPAI juga menurutku nggak akan membungkam mulut netizen karena jejak digital emang sulit dihilangkan. Yang berikutnya ada lagi. Ini yang dilaporkan siapa ya? Netizen, Bunda Maya atau dirinya sendiri? Kan karena kelakuannya anaknya akhirnya dibully. Gitu ya, ada lagi enggak? Jadi gimana ya, ini apa sih hikmahnya? Ini hikmahnya adalah sebenarnya begini, yang namanya kita tuh hidup di zaman digital, apa yang terjadi itu memang akan meninggalkan jejak. Dan karena itu di platform sosial media itu biasanya ada batas usia. Kapan usia seseorang itu boleh punya akun sendiri, bukan begitu? Ya guys, ya kan? Nah, iya itu. Jadi makanya ada beberapa orang yang kemudian nggak ingin mengekspos wajah anak-anaknya gitu kan, nggak diperbolehin buka akun sosial media sendiri, atau bahkan mungkin kalau punya pun itu di private untuk melindungi privasi anak dan keselamatan itu anak. Ya nggak usah itu anaknya Ahmad Dhani atau anaknya Maya atau anaknya siapa gitu ya. Kayaknya kalau di sosial media itu memang salah satu resikonya adalah menghadapi cyberbullying ya, dan kalau di kehidupan nyata pun kita menghadapi bullying secara nyata. Tapi benar sih tindakan Ahmad Dhani mendatangi KPAI ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga mengedukasi kita sendirilah sebagai orang tua gitu ya. Iya gak sih? Ya, karena kalau ngurusin netizen satu persatu itu jempolnya mau ditahan-tahan tuh gimana, ya kan? Soalnya sekarang itu aja ada yang namanya buzzer. Buzzer yang kerjaannya gitu ya kan? Gimana caranya ngatur ini ya? Kan Ahmad Dhani kan ada di DPR toh.
Ya diatur lah ini Jim. Kita lihat dulu profil bintang tamu kita yang pertama aja deh. Baik, kita sudah bersama dengan satu tim pacu jalur yang kemarin viral. Oh, ada Dika. Hai Dika, kelihatan nggak nih? Kelihatan kacamatanya juga keren banget sih. Udah lama belum sih kamu punya kacamata ini? Nggak, baru. Baru kapan? Setelah viral baru punya kacamata itu atau dari dulu udah punya? Sebelum viral. Sebelum viral juga. Berapa koleksi kacamata yang kamu punya? 2. Oh, ada 2. Temannya oleh mamanya. Dan kemudian ini salah satu atlet pacu jalur juga ada Mas Mulya Putra. Bener ya? Benar. Dan ini pelatihnya yaitu Pak Jubriyadi. Pak Jubriyadi, benar Pak Jubriyadi masih ada hubungan saudara sama pemain sepak bola? Ya, Siapa Pak? Amrizal. Amrizal. Sama ya Dika juga. Dika juga. Jadi ini satu keluarga ini kalian masih ada hubungan. Ini ya. Kalau kamu Mas Mulya enggak? Hubungan tetangga ya. Oh, tetangga. Jadi kalian bertetangga. Sehari-hari profesinya apa Mas Mulya? Security di Ponpes Safatura Sol. Security. Kalau Pak Jubriyadi? Kita petani. Petani gitu. Tapi setiap tahun memang menjadi pelatih. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun Ya, ini. 2024. Kalau kamu 2024. Kalau kamu juga latihan udah 2 tahun ini latihan ya? Menjadi apa namanya? Anak coki istilahnya atau tukang tari. Tukang tari itu memang istilah di sana. Iya. Memang begitu sebutannya ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Kamu mungkin udah bosen kali lihat video yang kamu viral di mana-mana bahkan sampai mendunia. Kita lihat yang berikut ini. Ini kan udah viral. Sebenarnya kita pengen tanya gitu, fungsinya tukang tari di dalam satu tim tuh apa aja sih? Gunanya apa? Kalau kita Memberi semangat aja? memberi semangat pasti. Terus? Jangan deg-degan Pak. Tidak tambahkan, Bu. Ya boleh silakan Mas. Fungsi tukang tari itu udah termasuk unsur dari pacu jalur tersebut. Udah termasuk bagian ya? Karena tukang tari, timbo ruang, tukang onja itu adalah hal wajib yang ada di jalur. Hal wajib. Ya. Usianya minimal berapa, maksimal berapa? Minimal dari tergantung, Bu. Tergantung dari pandai dia berenang. Oh, pandai dia berenang. Kalau yang penting pandai dia bisa berenang. dia. Ya. Jadi latihannya audisinya harus berenang dulu, lihat Itu dulu. balik ke panitia jalur nanti. Oh, panitia jalur. nanti menyeleksi apakah cocok atau layak jadi tukang tari, Oke. tukang atau Jadi itu tukang memang ada dalam satu bagian itu memang harus ada ya. harus ada. Nah, fungsinya selain tadi memberi semangat, apakah memberi aba-aba juga? Ada Iya, apa? Berbaba, memberi semangat untuk anak pacu. Sedang pacu, Mendayung. sedang mendayung. Fokus kuat pengaruh juga untuk anak pacu untuk mendorong semangat. Ya. Tambah lagi, Bu, apa namanya? Ada tanda-tandanya juga. Iya, tanda-tandanya Kalau gimana? anak tari ini menghadap ke belakang, memberi semangat. Ke pemain, Berarti ke pendayung. Kondisi jalur tuh biasanya dalam keadaan kalah atau sedang imbang. Oh gitu. Tapi kalau udah berdiri dia menghadap ke depan, berarti dalam posisi unggul. Oh, langsung maju gitu ya. Kayak Dika yang lagi menari tuh, Iya, yang viral tuh berarti lagi unggul jalurnya. Apalagi tanda-tanda. Tanda-tandanya bisa jadi kalau terjun, yang terjun, terjun ke air? itu banyak faktornya, Bu. Apa itu bisa? faktornya kadang kondisi jalur tuh ibaratnya dah kebanyakan air, jadi mengharuskan mengurangi isi jalur, beban jalur. Makanya jadi dia terjun ke air gitu ya. Kadang yang kedua faktornya bisa jadi karena jalur itu goyang, bahasa Nggak seimbang gitu. nggak seimbang, Sehingga? terjatuh sendiri dia. Oh, terjatuh sendiri Ya, gitu. ya. Nah, ini yang boleh terjun. Terjun. Oh gitu. Yang duduk di belakang Dika, bagian luan. Yang bagian depan berarti Ya, bagian persis di depan. belakang dia itu Ya. boleh terjun juga. Menyesuaikan kondisi aja nanti. Menyesuaikan kondisi. Ya. Dika, kan kamu gerak gini-gini katanya kamu bikin sendiri itu ya. Yang pas kamu tadi gini-gini set gitu. Ya. Itu nunjuk ke siapa sih? Ya aja lah. Nonton. Oh, ke penonton gitu. Ini apa? Artinya apa nih? Ya gitu. Tembak. Oh, tembak. Terus kan ada gayanya gini gitu ya. Itu katanya apa? Dari apa sih, gerakan apa sih? Kamu terinspirasi gerakan apa itu? Gaya apa namanya? Iya, gini-gini. Terus kipas. Oh, kipas apa ini begini-begini? Ya kipas aja. Yang kipas aja. Terus ada yang begini-begini juga. Nah, itu kamu latihannya sama tim tuh gimana cara latihannya? Apa memang selalu harus di sungai latihannya? Iya, maksudnya latihan. Harus seminggu? Tiap sore, seminggu tuh 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Berapa jam itu latihannya? Sejam lebih lah di sungai itu, Bu. Sejam Mulai lebih. dari siap asar 4:30 lah paling lambat sampai jam 6 sore. Sampai jam. Itu sekolahnya gimana, Dika? Dia latihan sore, Bu. Hah? Biasa aja. Latihan kan sore. Oh, latihannya sore jadi Iya. biasa aja ya. Nggak capek. Nggak capek. Terus kamu gimana latihannya biar seimbang? Itu gimana kamu?
Biar gak jatuh. Biar gak gampang jatuh. Jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan aja. Emang bisa kamu biasa ya? Iya. Kamu belajar berenang tuh siapa yang ngajarin kamu berenang? Pandai sendiri. Belajar sendiri? Dari umur 9 tahun. 9 tahun belajar sendiri. Gimana cara belajarnya? Langsung nyembur aja gitu? Iya. Oh iya. Nah, bagaimana Ibu? Ini anak-anaknya kan ada 3 anaknya ya? Yang 3. pertama juga pernah jadi anak coki ya? Tukang onjai namanya ya. Tukang yang di belakang. Oh, yang di belakang. Fungsinya di belakang apa? Itu memberi komando untuk kemudi. Kadang kemudi, Kiri kanan kan? kemudi itu nggak nampak arah apanya. Jadi tukang onjai itulah. Oh, Dia mengonjai juga di belakang jalur. Tukang onjai itu berdirinya di mana? Di belakang. Paling belakang. Ya. Tukang kemudinya ada di mana? Di depan tukang onjai. Paling depan. Di depan. Depannya dia. Oh, depannya kan duduk ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi dia berdiri. Itu juga. Oh, jadi semua tuh butuh latihan keseimbangan ya? Punya ibaratnya punya fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing. Mulai dari pelatih tim boruang sampai ke anak pacu. Itu harus kompak tuh. Gotong royong tadi itulah. Gotong royong dan bahkan gotong royong itu juga dimulai dari sejak pembuatan perahunya begitu ya. Nanti kita lihat seperti apa pembuatan perahu, tapi kita mau lihat dulu bahwa kamu nih Dika ya, kan gerakannya viral, bahkan yang menirukan banyak. Tahu nggak pemain-pemain sepak bola luar negeri? Lihat nggak kamu? Lihat. Bahkan Pak Wakil Presiden kemarin juga ngikutin. Kamu lihat nggak? Nggak lihat. Kita lihat. Dan ada istilahnya, kamu katanya istilahnya kalau anak zaman sekarang namanya aura farming. Tahu nggak kamu? Artinya apa sih aura farming? Artinya apa? Cool, keren. Oh, keren. Tanpa nggak usah usaha, dia emang udah cool dari lahir gitu ya, aura farming. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Dika, kan kamu juga kalau misalnya lagi ketinggalan timnya, kamu ngadep ke pedayung untuk ngasih semangat. Gayanya gimana kalau itu? Coba berdiri gayanya gimana? Berdirinya gimana? Kalau lagi ayo kita ketinggalan nih gitu, gimana gayanya? Mainkan musiknya, enggak? 1, 2, 3. Oh gini, gitu. Pakai ekspresi nggak Pak ya? Semangat, kasih semangat gimana? 1, 2, 3. Tambah. Gitu ada lagi gerakannya. Ekspresinya gimana? Ketinggalan nih ya? Gitu aja gayanya. Oke. Dia bingung. Tapi biasanya gimana Mas Ulil akan kalau ketinggalan nih, biasanya yang bikin semangat tuh apa sih kalau buat satu tim itu? Yang jelas dari Dika juga kan memberi semangat kan. Itu ada juga dari tim boruang nanti memberi kode. Oh, memberi kode juga. Ya, kodenya. Kode apa namanya? Kode kita ketinggalan berapa jauh. Ada juga. Ada kodenya gitu. Itu dari rahasia jalur masing-masing tuh. Oh, ada ininya ya. Ada tekniknya masing-masing. Bahasa isyarat untuk khusus tim kalian gitu ya. Nah, kamu sendiri nih ya sama Pak, lihat bahwa itu pemain sepak bola luar negeri loh yang ngikutin. Udah pernah nonton, udah lihat kan? Gimana apa yang dirasakan? Udah mendunia gitu kalian. Apa ya Allah? Pertama ngelihatnya ya awal-awal kan taunya dari scroll TikTok kan. Iya. Nah, jadi lumayan kaget sebenarnya. Lumayan kaget. Nggak percaya. Langsung di-share ke grup jalur kan. Di situ di grup tuh ada Pak PJ, Kades. Sendiri ya. Ini kan viral terutama Dika ini. Ada yang berubah nggak setelah dia viral di mana-mana orang makin kenal, ada nggak? Iya, ada. Apa? Ya, di mana dia itu nari dulu Dika, nari dulu. Sampai deh. Kamu udah punya gerakan baru belum Dika? Hah? Punya gak? Atau spontan aja gerakannya? Spontan aja. Oh, spontan aja. Terus gimana kalian caranya? Itu kan ada temponya kan? Iya. Nah, itu kalau misalnya temponya naik itu siapa yang kasih aba-aba? Temponya ngasih Tim boruangnya lah. gimana caranya? Kita pakai kayu. Ada kayu. Ada kayu, tongkat ya. Kalau semakin kuat kita, berarti anggota harus semakin kuat lagi. Nah, itu gerakannya gimana kalau ketukannya makin cepat tuh? Gini. Oh, biasa aja tetap yang ngikutin, jadi makin cepat aja tuh gerakannya gitu ya. Iya. Ini ada untuk masing-masing posisi, ada lombanya tersendiri nggak selain kapal yang menang? Maksudnya Kak? Misalnya ini ada lomba anak coki yang paling baik. Ada. Ada. Baru kemarin kan kami berangkat ke sini nih
Selepas kalah dari acara Pacu Jalur juga kemarin. Kalah di hari ketiga putaran pertama. Kebetulan si Dika ini dinobatkan jadi tukang tari terbaik dia. Tukang tari terbaik. Ya. Oh, jadi timnya belum menang tapi Dikanya menang. Dikanya menang. Nah, ini sekarang kita lihatnya seperti apa sih pembuatan perahunya itu yang dikerjakan juga secara gotong royong. Kita lihat cuplikannya berikut. Jadi itu kapal dibuat dari satu utuh ya, pohon. Satu kayu gelondongan panjang juga. Panjang gelondong. Panjang. Itu milih pohonnya gimana? Itu nanti Siapa yang pilih? ada orang tersendiri yang kami yang memang pandai lah gitu. orang pandai lah ibaratnya. Yang dipercayakan untuk memilih. Di kayu, di hutan ibaratnya. Dipilih lah nanti kan. Di situ ada unsur magisnya juga Kak. Oh, jadi dibacain ini tak dulu. lupa dari itu semuanya. Itu. Terus nah itu berapa lama tuh kalian ngebolongin perahunya? Pengerjaannya? Iya, pengerjaannya. Mulai dari dia kayu tuh Kak, nanti ditarik dulu Kak. Dari hutan tuh dikeluarkan dulu. Keluarin dulu ya. Menggunakan alat berat nanti tuh. Oke. Mau memerlukan waktu beberapa hari ya Bang. Beberapa hari menyesuaikan lah medannya. Iya, terus? Kalau ada yang seminggu, ada yang sampai 2 minggu. Nanti udah sampai di lokasi pembuatan di desa, di desa jalur, di desa yang punya jalur kan. Barulah si tukang jalur nengok kondisi kayunya dulu. Oh gitu. Ya. Periksa dulu nih. Ya. Terus? Deal kan, baru dikerjakan nanti lagi. Oh, jadi potong dulu baru diperiksa deal. Kalau nggak deal, potong lagi. Nggak gitu Kak. Maksudnya tuh dealnya tuh bisa nggak kayunya dipakai. Oh gitu. Berapa orang yang mengerjakan biasanya? Itu tukang itu biasanya nggak bisa ada tukang khususnya Kak. Oh, tukang khusus ya? Tukang khususnya. Palingan dalam tukang itu ada 5 orang, kawannya 4 orang, menyesuaikan juga Kak, tergantung tukang. Berapa lama selesainya kira-kira? Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Oke. Jadi total itu biaya yang dikeluarkan ya untuk membuat satu jalur itu berapa? Itu Kak salah yang punya kami sendiri. Kalau Kak salah lebih 150 Kak. 150 juta? Ya. Dari pohon sampai ke kampung. Dari pohon sampai ke kampung. Kalau menang dapat hadiahnya berapa? Itu nanti nyampe 150 juta nggak? Kalau event nasional bisa Kak. Oh, event nasional dia bisa. Nanti hadiahnya tuh ada dari Pemprov Riau mendukung juga Kak. Dari Pemda. Ya, dari Pemda. Oh, jadi ada dari berbagai instansi tuh kasih hadiah. Iya, nyampe tuh nutup ya. Nutup kayaknya Kak. Nutup ya. Kalau nggak nutup berarti itu biaya dari mana? Dari sponsor tadi lah Kak. Sponsor yang sponsor tiap jalur. Tiap jalur punya sponsor sendiri untuk kapalnya itu ya. Nah ini kan kalian ada lomba lagi nanti di peringatan untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan. Ada Agustus, 3 kali perlombaan lagi. 3 kali. Nah kalian ini mengganggu nggak nih dengan ketenaran kalian udah kemana-mana? Mengganggu jadwal latihan nggak? Insya Allah enggak Kak. Insya Allah enggak. Tapi jadi beban tersendiri nggak bahwa kalian nanti jadi diperhatiin gitu? Iya. Ya itu menjadi berkah tersendiri juga ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ini ada bahwa salah satu hal yang baik juga adalah Dika dapat beasiswa gitu ya. Dan juga mendapatkan gelar sebagai gelar duta pariwisata. Ada videonya? Nggak ada ya. Kamu dapat gelar sebagai duta pariwisata waktu itu gimana gitu? Senang aja gitu ya. Terus duta pariwisata itu tugasnya ngapain sih? Perkenalkan aja. Kan kamu kemarin viral ya. Kemarin viral rame. Jadi setiap perlombaan lebih banyak yang perhatiin kamu atau ngevideoin kamu nggak? Lebih banyak. Ya. Dari tim sendiri ada dokumentasi khususnya? Ada. Biasanya ada konten kreator pas di arena Pacu Jalur tuh Kak. Ada konten kreator yang meliput seputar Pacu Jalur tuh, nanti dimasukkannya di video di TikTok orang tuh atau di Instagram itu orang. Ya, itu yang kemarin bikin viral itu ya. Itu Kak. Ini nanti buat bulan Agustus Dika ada gerakan khususnya nggak? Atau ada kostum khusus atau mungkin kacamata khusus? Nggak ada. Dika ada satu video di mana kamu harus lompat ke sungai gitu, tapi kamu lompatnya gitu, jatuhnya gitu. Sakit nggak itu? Enggak. Nggak sakit? Enggak. Sering begitu? Jarang. Oh jarang. Jarang ya. Waktu itu kamu lompat itu kenapa itu? Nggak seimbang. Karena nggak seimbang aja, karena arusnya terlalu kuat begitu ya. Oke, terus kamu juga ada latihan lompat gitu nggak sih khusus? Kamu berenang bisa nih otodidak. Latihan lompat ada nggak? Nggak ada. Jadi lompat aja. Iya. Nggak takut ya? Udah biasa ya berenangnya? Iya. Oke, baik. Terima kasih.
kasih banyak ya sudah hadir berbagi ceritanya. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya, kompak selalu, menang dan viral terus ya. Sampai mendunia. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Melody Prima, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Melody Prima, artis kelahiran 1995 yang pernah membintangi sinetron Si Biang Kerok tahun 2012 ini pernah menikah selama 6 tahun dengan Tommy Bagus Setiadi dan dikaruniai 2 anak, kemudian menikah lagi dengan Ilham Akbar Prawira pada Mei 2024 dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Perempuan yang dipuji netizen body goals setelah melahirkan ini April kemarin menjalani ibadah umroh bersama suami dan mengatakan bahwa impiannya terwujud satu persatu. Perempuan yang tengah hobi olahraga pedal ini 25 Mei kemarin merayakan ulang tahun pernikahan ke-1 dengan makan malam bersama suami. Seperti apa cara Melody Prima menjaga kampi? No secret. Baik, kita sudah bersama dengan Melody Prima. Apa kabar Ibu? Baik, Kak, Ibu beneran habis melahirkan? Iya nih yang ketiga. Coba berdiri, coba kita lihat dulu ya. Tunggu ya, berdiri dulu. Ini di mana? Kantong Doraemonnya mana? Kok gak kelihatan sih? Gak tahu Kak, langsung singset lagi Kak. Berapa bulan sih bayinya sekarang? Sekarang udah masuk 7 bulan. Udah masuk 7 bulan bayinya. Kamu berat badannya naik berapa? Kemarin sih pas hamil di 15 kiloan ya. Nggak pernah posting ya? Apa tuh? Nggak pernah posting, jadi kita nggak lihat kamu nambah 15 kilonya. Kalau pakai baju yang gede-gede, jadi nggak kelihatan gendut. Kamu baru mengkabarkan tuh kalau di sosial media di Januari. Iya. Ada bayi lagi. Iya. Emang baru sempet, apa emang enggak sengaja? sih, emang nggak mau terlalu diekspos aja lah gitu. Kan emang kayak gitu aku kan. Iya sih, tiba-tiba kurus aja. Tiba-tiba nikah lagi aja, karena baru datang ke sini ya kan waktu itu ya. Oke, tapi kita lihat dulu ya seperti apa sih video yang dibagikan pada saat menjalankan ibadah umroh dengan sang suami. Berikut ini kita lihat. Masya Allah, tadi aku komentar videonya bagus banget sih. Tapi apa yang istimewa yang masih berkesan banget? Aduh, karena itu pertama kalinya aku umroh sama pasangan kan Kak. Sebelumnya kan sama mama. Terus selain umroh juga kita tuh selain honeymoon gitu ceritanya di sana gitu. Jadi ya spesial banget lah. Ini termasuk bagian dari doa kamu dari dulu nggak bisa menunaikan ibadah umroh bersama pasangan. Salah satunya itu. Dan ini sudah direncanakan sebelum kalian menikah. Nanti kita umroh bareng ya atau dadakan ini perjalanan ini? Enggak sih, sebenarnya ini juga reward dari kantor suamiku. Jadi bisa pas banget nih dapat rewardnya pas sudah nikah gitu. Jadi ya udah sekalian deh gitu. Apa yang kamu rasakan juga istimewa di perjalanan ibadahmu bersama suami ini? Karena ini mungkin sekalian kita tuh jadi kan aku kenal tuh bentar banget Kak sama suami. Kenal tuh sekitar cuman kayak 6-7 bulan ya. Terus kita nikah. Dan pas nikah juga aku sibuk, dia sibuk, jadi nggak ada waktu sama sekali buat honeymoon. Nah inilah momen kita honeymoon. Ini pertama kalinya kita punya waktu berdua yang lumayan lama nih ya, 2 minggu 14 hari kan di sana. Jadi kayak di sini tuh justru kayak saling mengenalnya lebih lagi selama di sini gitu. Itu sih selain ibadah, jadi kita sekalian honeymoon juga. Apa yang kemudian membekas di hati kamu ketika ya kamu punya waktu 2 minggu betul untuk berdua aja dan lebih mengenal lagi nih suami kamu? Apa yang mungkin ternyata ini ya gitu, atau mungkin kamu menjadi semakin bersyukur karena Iya, bersyukur udah pasti lah Kak, sangat bersyukur. Terus juga ternyata dia orangnya ya baik banget. Terus ya pokoknya semuanya yang baik-baik ada di dia lah, alhamdulillah. Karena itu caption kamu pada saat menunaikan ibadah umroh bunyinya adalah seperti ini ya. Perlahan tapi pasti Allah izinkan impian-impianku satu persatu terwujud indah. Alhamdulillah. Enggak, sebenarnya kalau caption ini itu karena aku Januari 2024 pas ulang tahun aku tuh umroh sama mami. Nah pada saat itu kan aku kondisinya masih single ya, baru divorce kan saat itu. Nah memang di umroh itu aku berdoanya minta jodoh ceritanya nikah. Tapi nggak yang berdoa yang kayak tertujuannya tuh nggak dia. Bukan orang ini, bukan ini tujuannya, tapi kayak ya Allah orang siapa aja lah. Enggak dong. Enggak. Maksudnya ya Allah siapa aja lah yang terbaik menurut engkau gitu. Aku pasrahkan, tapi memang aku pengen pendamping hidup lah yang baik gitu. Terus pulang umroh dari sini, tapi udah deket nih ya, keadaannya udah deket sama suami yang sekarang. Udah kenal lah pokoknya. Udah kenal lah, tapi belum lama sih deketnya. Terus pulang umroh kok sama ini kayak makin yakin gitu, perasaannya makin dalam. Dia juga menunjukkan sikap yang semakin baik gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak perlu waktu yang lama lagi.
Langsung menikah. Kita langsung mutusin untuk lebih serius lagi gitu. Jadi karena itu ketika kamu bisa umroh lagi berdua pasangan dan bisa saling mengenal, kamu merasakan bahwa Allah menjabah doamu. Iya. Dipertemukan dengan orang yang terbaik. Iya, insya Allah. Terbaik untuk kamu gitu Insya ya. Allah, insya Allah. Apanya sih yang membuat kamu jadi kayak makin terharu bahwa Masya Allah, Allah menjawabnya dengan orang yang seperti ini. Yang mungkin kamu nggak kepikiran bahwa kamu butuh yang seperti ini, ternyata ini yang diberikan oleh Allah. Setelah yang berikut ini jangan kemana. Bersama Melody Prima yang kemarin baru membagikan momen menjalankan ibadah umroh di bulan April, di mana dia merasakan betul bagaimana Allah menjabah doanya di bulan Januari tahun sebelumnya, begitu ya. Apa yang kamu temukan pada saat 2 minggu beribadah bersama suami itu di umroh, yang kayaknya ternyata aku tuh cocoknya sama cowok yang tipe ini yang punya gitu, ada nggak? Apa yang nggak terlalu spesifik sih Kak. Yang penting aku ngerasanya kan biasanya katanya kalau traveling berdua lama itu mulai menemukan ketidakcocokan, friksi-friksi gitu ya. Tapi ternyata inginkan dalam kehidupan. Ini masih ya? Tapi ini benar. Ini aku lakuin dari SMP, itu benar. Dari SMP. Yes. Apa aja yang sudah tercapai dengan afirmasimu itu? Ya hidupku yang sekarang. Hidupnya sekarang. Jadi bisa punya rumah, bisa punya pekerjaan yang menyenangkan. Iya. Bisa apa lagi? Punya suami juga termasuk. Selain memanjatkan doa, itu bagian dari afirmasi. Jadi nggak tahu ya Kak, dulu tuh bayangannya gitu ya, karena memang masih bocah, masih SMP. Jadi bayangannya adalah aku jadi ibu rumah tangga di rumah gitu, yang ngurus anaknya cowok semua. Bayanganku nih, bener kan Kak? Anaknya cowok semua. Terus jumlahnya kamu kebayang nggak jumlahnya? Enggak, kalau jumlah nggak kebayang. Pokoknya cowok semua aja. Pokoknya cowok aja maunya gitu kan. Dan bener kan cowok semua, tiga-tiganya akhirnya. Terus kebayangnya punya suami yang orang kantor, yang pulang pergi pakai driver gitu. Oke, terus mobilnya apa? Enggak. Iya, dan itu terwujud gitu. Wajahnya kamu kebayang juga nggak nanti mukanya kayak ini ya gitu? Pengennya ada brewoknya emang. Pengennya iya. ada brewok tipis gitu. Aku suka cowok-cowok brewok tipis gitu. Oke. Jadi ketika kamu pertama kali ketemu calon kamu ini yang belum jadi suami gitu ya, kamu langsung brewok tipis gitu. Ada. Dikit ada ke situ. Ya, tapi gitu sih Kak. Nggak tahu, pokoknya apapun yang aku bayangin gitu ya. Ya terwujud aja gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Kamu sambil tidur gitu ngebayangin? Iya, biasanya sebelum tidur aku pikirin, aku bayangin apa yang aku mau gitu, detail gitu Kak. Detail. Terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Bahkan kan saat aku SMP itu aku dari nol banget. Aku masih susah banget lah, masih tidur di kontrakan gitu kan. Keadaan keuangan keluarga juga masih morat-marit gitu. Tapi mami selalu bilang, kakak pengen apa-apa, pokoknya kakak bayangin ya gitu. Bahkan kakak tulis kalau bisa di diary gitu. Kamu tulis juga? Yes. Mana net? Udah kita buktikan ya. Kamu nggak mau posting tuh apa yang sudah tercapai dari? Kalau masih ada pakainya aku posting deh, cuma udah nggak tahu ya, udah pindah-pindah kontrakan mulu waktu itu, jadi diary-nya pada hilang Kak. Yang jelas adalah brewok-brewok tipis dan itu. Nah, kalau yang berikut ini, kalau dia afirmasinya apa nih? Ada Rosa Meldianti yang dulu itu sempat viral banget, dia menjadi penyanyi ya, dan bahkan sempat dikenal sebagai Meldi Mendesis. Sekarang dia sudah bertransformasi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rosa Meldianti, penyanyi sekaligus memiliki omset ratusan juta per bulan. Pelantun lagu Sayangku yang menikah dengan mantan pilot bernama Inggil pada Juli 2023 dan dikaruniai sama Meldi sekarang. Dia juga baru membagikan perjalanan umrohnya bersama keluarga. Begitu, kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini video-videonya pada bagus-bagus amat ya umrohnya. Ada tukang jasanya. Oh, ada tukang jasa di sana. Tapi ya ini Masya Allah, ini adalah umroh yang juga menggerakkan hatimu untuk menggunakan hijab gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Apa sih yang terjadi di situ? Jadi di umroh sebelumnya itu sama mama kan. Alhamdulillah semua lancar, maksudnya nggak ada halangan apapun, diberi kesempatan untuk nyium Hajar Aswad juga. Cuman mungkin di sini momennya beda karena bersama orang yang dicintai dan membawa anak gitu. Jadi kayak rasanya ya Allah, akhirnya aku bisa sampai sini membawa orang yang aku cintai. Sudah berkeluarga. Sedih deh. Alhamdulillah, emang aku minta sama suami itu kado ulang tahun buat aku maunya kita umroh bareng gitu. Dan kamu juga
lancar semua, diberi kemudahan yang luar biasa? Alhamdulillah, kan biasanya tuh kalau misalnya kita mau masuk raudah tuh kan nggak boleh bawa anak kecil karena mungkin takut berdesak-desakan atau mungkin takut mengganggu. Nah, alhamdulillah Naula itu kondisinya dia sangat manis banget, dalam artian tuh nggak nangis, dia diem, jadi para penjaganya pun nggak ngelarang dia masuk. Padahal ustadz yang bawa aku rombongan itu sempat pesimis bilang kayak gini, nanti kalau misalnya nggak bisa masuk, Bunda minggir aja dulu nggak apa-apa ya, gitu, tungguin di sini, nanti kita balik ke hotel bareng. Tapi dalam hati saya niat, ya Allah, saya ingin membawa anak saya ke dalam, jika diberi izin semoga dilancarkan. Alhamdulillah dia masuk. Masya Allah. Aduh sedih deh kalau Ngobrol lagi sama Meldi. Tetap di Rumpi, no secret. Baik, kita kembali lagi bersama Rosa Meldiati ya. Nah, ini kan kamu sempat juga di tahun 2000 berapa itu kamu juga sempat berhijab. Habis itu ya sempat kemudian ya namanya juga masih proses gitu ya. Apa yang kamu rasakan berbeda sih pada saat itu dan sekarang nih ketika kamu? Sebenarnya kalau ujian itu selalu ada ya sampai detik ini gitu. Kalau misalnya kayak ngelihat foto-foto Rama, aduh kok ngerasa ya rasanya nih, kok cantik kan nggak hijabannya. Terus ada komen, ada netizen tuh komen kayak cakupan dulu deh gitu. Enggak, kayak ibu-ibu anak 5 deh gini gitu, lebih tua, lebih muda nggak pakai hijab dan lain-lain tuh ada tetap. Cuman mungkin yang jadi pengeremnya aku saat ini tuh anak gitu. Karena Kenapa? Aku pengen kasih contoh yang seterbaik mungkin buat anak aku. Masya Allah. Gitu. Karena kan dia ngelihat aku sosok ibu, dia memilih untuk dilahirkan dengan aku, ya aku harus menjadikan dia yang apa ya, oh iya ya, ibu aku nih spesial banget, ternyata aku beruntung banget bisa lahir dari seorang ibu seperti ini gitu. Kamu ingin menjadi teladan buat anakmu. Iya, karena support dari suami. Dan support dari suami juga. Dan kemarin juga pada saat umroh gitu, salah satu yang membuat kamu bahagia sekali, bersyukur sekali adalah karena anakmu pas diajak umroh tuh anteng banget. Iya, dia sangat bisa diajak kerja sama lah, dalam artian dia nggak nangis meskipun diajak tawaf, kan nggak digendong papanya kan. Nggak ada keluhan, dia nggak bangun, dia lagi tidur aja. Iya, padahal dia lagi crowded banget, dia nggak bangun sama sekali, nggak nangis sama sekali. Sampai selesai semua ibadah, baru sampai hotel dia bangun. Ya Allah, limpahkan kamu kepercayaan, rizki yang berlimpah, alhamdulillah, kebahagiaan, Masya Allah. Dan itu yang bikin aku jadi mikir, apa ya yang aku pengen kejar lagi selain aku memperbaiki agamaku. Masya Allah. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Aduh, 2M ya, Melody Prima dan juga Meldi Medesis. Terima kasih lo sudah hadir berbagi ceritanya. Habis ini apalagi yang ingin kamu afirmasi ke depannya, apa Melody? Apa ya Kak? Udah deh Kak, tenang-tenang dulu ya Kak sekarang. Semoga langgeng ya. Amin, amin ya Allah. Kalau kamu apa Melody? Kalau kamu disuruh bayangin ke depan hal-hal yang positif yang ingin kamu gapai apa? Yang aku gapai? Ya Allah, semoga suamiku makin cinta sama aku. Amin. Terima kasih, hari ini kita banyak mendengar cerita tentang nikmat ya, nikmat yang Allah berikan gitu ya. Dan kitanya sendiri sebagai manusia juga harus berusaha, 1 dan 2 harus memelihara pikiran yang positif. Betul ya. Selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu juga jangan lupa untuk bersyukur karena kadang-kadang hal yang sederhana itu luput kita perhatikan. Pada yang sederhana itu kalau kita syukuri itu nikmatnya Masya Allah berkali-kali lipat sekali rasanya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi. Masih